Bagaimana pandangan Anda tentang teori konspirasi? Kalau puasa biasanya berak tuh nggak lancar, makanya ada yang lebih serem dari teori konspirasi, yaitu teori konstipasi. Bahaya dari logika itu adalah kalau kita benturkan dengan norma atau aturan yang ada. Dalam arti misalkan ya, karena menurut saya TV nasional sedang kronis. Jadi alhamdulillah nih, saya sangat bangga, saya sudah tidak nonton TV lebih dari 8 tahun. Semoga kalian juga tertular. Oh ya, ini saya ada sesuatu nih buat kalian nih. Saya ada beberapa masker. Ini ada masker toket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Apang di channel, entah channel apa ini. Karena hari ini perdana Bang Joni melakukan live streaming di Instagram karena banyak sekali permintaan dari Joni Gasjon garis keras untuk melakukan live streaming. Saya bisa lihat komen-komen teman-teman di sini sudah ada banyak. Jadi di episode kali ini kita akan membahas apapun obrolan kita, kalian bisa berinteraksi langsung dengan saya. Jadi kita mulai aja di pertanyaan pertama dari tadi mana tuh? Tadi katanya bagaimana pandangan Anda tentang TV nasional? Pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi kalau kita bicara TV nasional itu merupakan bagian dari media massa atau media mainstream biasa disebut. TV itu atau media di Indonesia itu memiliki fungsi itu antara lain ada 5, Joni. Yang pertama menghibur, membentuk opini publik, mengarahkan, memberi informasi, dan juga membuat sebuah agenda. Dan ada 5 atau 6 teori jurnalistik atau teori media massa yang saya lupa juga. Kebanyakan penyakitnya media-media yang ada di Indonesia ini hanya fokus di satu aja, di menghiburnya aja. Sehingga fungsi-fungsinya yang lain itu kadang lupa. Jadi ada moral yang kadang mereka lupakan gitu ya. Tayangannya kebanyakan yang menghibur aja tapi nggak ada isinya gitu ya. Makanya itu yang selalu kita doakan bersama agar masyarakat Indonesia terbuka matanya untuk lebih menghargai diri sendiri dengan memilah-milah tontonan apa yang sebaiknya kalian bisa cerna gitu. Bergantung sama pola pendidikan, sama pola ekonomi. Nah itu kan juga berpengaruh sama pencernaan dari sebuah tayangan gitu. Komennya kebanyakan gasjon. Kalian harus bangga menjadi gasjon garis keras. Bagaimana pandangan Anda tentang teori konspirasi? Ada AMP Center. Wah, komandan aing tuh. Sehat komandan aing, sehat. Sehat ya? Berak lancar, Bang. Nah, kalau puasa biasanya berak tuh nggak lancar, makanya ada yang lebih serem dari teori konspirasi, yaitu teori konstipasi. Teori konstipasi itu yang harus kita pecahkan bersama. Apakah ngeden atau apakah buang air besar kalian itu semudah hari-hari biasanya gitu ya? Ya berak sekebon Joni, alhamdulillah berarti rezekinya banyak. Kalau beraknya sekebon, kalau beraknya sepetak berarti rezekinya nggak banyak, makanya dikit. Kalau Bang Joni tuh berpikir gini, teori konspirasi itu adalah hasil dari buah karya logika berpikir. Manusia itu berhak berpikir dan manusia itu berhak menggunakan logikanya dalam menjalankan hidup. Bahaya dari logika itu adalah kalau kita benturkan dengan norma atau aturan yang ada. Dalam arti misalkan ya, kita hidup di Indonesia ini ada norma dari peraturan dari negara, juga ada norma atau aturan dari agama yang kita anut gitu. Nah kalau kita bicara aturan, agama ataupun negara gitu ya, itu biasanya tidak boleh dicampur adukan dengan logika. Karena sudah baku aturan agama ya, walaupun kalau kita melihat argumen-argumen atau teori-teori yang ada di teori konspirasi, itu cukup masuk akal sebenarnya John. Kalau dipikir-pikir pakai nalar gitu ya, oh iya bener juga ya. Oh iya nih kenapa tahun 2015 Bill Gates sudah memprediksi akan ada pandemi ini, atau kenapa saat ada kontingen militer Amerika sedang lomba di Cina, di Wuhan, pas balik ada yang kena corona, suspek 0 gitu. Jadi memang kalau kita bicara konspirasi, kalau kita pakai logika ya cukup masuk akal sih ya. Tapi balik lagi ke kita mau menggunakan logika dalam menjalankan hidup atau kita mau menjalankan hidup dengan aturan atau kepercayaan agama yang kita percaya bersama gitu ya. Jadi mungkin itu sih jawaban dari gua. Terus ya John, boleh nanya nggak? Kemarin kameramen TV mana? Kayaknya TV luar ya. Wah, ada pertanyaan dari saudara Reno Wine. Wih, namanya kayak orang bule loh. Reno Wine. Ada temen gue juga namanya maunya dipanggil Roy. Pas gue liat KTP-nya namanya Rojali, biar keren dipanggil Roy. Kenapa kalau kalian lihat
Gas John itu dikemas secara bagus gitu ya, secara visualnya bagus. Karena ya kalau kita bicara konten kreator, kita kan berkarya, kita berkarya dengan kemampuan visual. Namanya juga kita berkarya di dunia visual YouTube gitu, karena kita terjerumus di habit atau di ekosistem yang mengharuskan visual kita bagus. Nah, yang disayangkan itu dah banyak teman-teman yang memanfaatkan YouTube itu dengan teknik yang tidak semestinya. Itu nanti akan kita bahas karena saya akan melakukan sebuah konten dengan salah satu platform media bernama Human on Wheels. Saya akan membahas apa itu konten kreator dan apa itu influencer, konten kreator, selebgram, artis yang udah kagak laku di TV dia main di YouTube. Mereka semua menginvasi YouTube. Akhirnya YouTube keluar dari fungsi dan tugasnya gitu. Nanti akan saya akan bicara banyak tentang dunia industri YouTube dan konten kreator di Human on Wheels. Cuman kalau ditanya, saya pernah bekerja dari SMA, saya memutuskan untuk sekolah jurnalistik. Saya dapat degree di digital cinematography juga, sehingga saya memiliki sertifikat digital cinematographer yang diakui dan sudah bekerja di beberapa TV station dan juga production house, dan sejak 2014 bikin production house sendiri bernama Unlimited Motion dan kini coba mengembangkan yang dinamakan dengan YouTube, membuat sebuah tayangan yang cukup bagus supaya dengan harapan besok-besok ada yang mau dibikinin YouTube-nya oleh Bang Joni. Itu jualannya Joni kan. Saya pernah kerja di TV luar negeri, pernah membuat karya untuk TV luar negeri dan bisa dibilang lebih banyak mengerjakan karya untuk TV luar negeri dibanding TV nasional. Karena menurut saya TV nasional sedang kronis. Jadi alhamdulillah nih, saya sangat bangga saya sudah tidak nonton TV lebih dari 8 tahun TV nasional. Semoga kalian juga tertular. Arya Ambara, wah ini bos saya ini. Bang Joni tanya dong, kiat-kiat usaha saat Covid bang, biar banyak cuan. Nah. Saya juga mau nangis nih kalau membicarakan ekonomi. Susah Joni, gitu caranya biar banyak cuan ya kita dagang-dagang kecil-kecilan lah. Nih teman-teman bisa lihat nih di sini di bawah. Ada dari DVFK Channel, nanya di sini aja lah. Lu kelahiran mana sih John? Saya kelahiran Miami, Florida, Kabupaten Gombong. Kelurahan Nganjuk. Terus ada lagi masih tanpa dislike. Alhamdulillah, channel Gas John setelah berdikari selama lebih dari 1 tahun ya, jarang dapat haters nih. Alhamdulillah berkat kalian Gas John garis keras yang selama ini selalu mendukung Bang Joni ya. Nih saya dapat kabar katanya softwarenya disconnect. Disconnect apa disconnect? Saya suka Bang Joni bahas Harley. Capek lah bro. Kalau kita bahas motor terus, channel-channel lain tuh sudah bahas motor, sudah banyak yang review motor. Lalu kalau kita mau tetap bertahan, apa yang membuat kita beda, John? Temanya beda-beda, supaya variatif, nggak membosankan gitu ya. Kalau kamu pengen nonton motor terus, kamu bisa tonton channel lain yang memang konsentrasi di motor. Kalau Gas John tuh ngobrolnya ngalur ngidul, nggak jelas. Oh ya, ini saya ada sesuatu nih buat kalian nih. Saya ada beberapa masker, ini ada masker Toket. Toket adalah sebuah program yang kita develop untuk menghancurkan dominasi tayangan horor yang tolol dan banyak membuat masyarakat Indonesia jadi pengecut. Ini sebuah tayangan horor edukasi. Nah, ini bisa kalian dapatkan ini setiap pembelian merchandise Gas John. Nih, kalian beli. Atau kalian bisa memberikan sebuah pertanyaan yang ngocol supaya bisa saya jawab. Backsoundnya lagu siapa? Bodo amat ya, gue udah selalu bilang gue gak akan pernah jawab buat kalian yang nanya lagunya lagu siapa. Cari sendiri. Oh iya, ini ada komen nih di sebuah video yang pernah kita buat bertemakan waria gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal waria ya bener juga sih, itu urusan kami dan Tuhan, ini bener. Menanggapi fenomena penangkapan saudara YouTuber atau vlogger dari Bandung yang ngasih sembako ya, tindakan yang dia lakukan itu cukup amoral gitu ya, tapi kalau sampai dipenjarakan sih kalau gue bilang lebay sih. Tuh polisi ngapain ngurusin kenakalan remaja ya, namanya bocah ya kan, bandel, biarin aja. Lu tangkep tuh Harun Masiku tuh orang PDI tuh, kabur, tuh koruptor, lu tangkep, lu ngapain YouTuber bertindak amoral, suruh aja masuk itu wajib militer tuh biar ditembak sama Muhammad Ali. Kalau di penjara agak terlalu berlebihan. Hai. Hai guys, ada istri saya, kamu sini. Sini, kamu biar masuk TV kamu. Siapa tahu bisa terkenal kayak vlogger-vlogger yang jual anak sama istrinya dimasukin ke YouTube-nya.
Anakku dijual ya, parah. Kirim Banjarmasin, John. Siap, Bos Adria. Saya akan kirimkan ini ke Banjarmasin. Ya, mau yang mana? Tapi kamu beli baju saya lagi dong. Kamu udah lama nggak belanja di toko Gas John nih. Seberapa kerasnya si Gas John garis keras? Kita harus keras, John. Makanya Gas John itu banyak-banyak teriak tuh karena kita harus keras untuk melambangkan kobaran api perlawanan atas ketidaksukaan yang kalian rasakan. Okta Dwi Kristianto, Bang, gimana ceritanya lu bisa kenal narasumber yang keren-keren? Kalau kita bicara narasumber keren, itu semua berkat hasil karya yang kamu hasilkan. Mungkin karena hasil karya dari Gas John yang selama ini diapresiasi oleh dunia luar, ya mereka berkenan untuk kita liput gitu. Itu juga tips buat kalian, kalau mau berkarya jangan tanggung-tanggung supaya kalian dihargai oleh orang. Ketika kalian dihargai oleh orang, orang itu akan menganggap kalian ada gitu loh. Lupa pencet rekam yang ini ya. Susah bro, nggak ada kameramen bro. Ini mati lupa dipencet rekam itu juga. Gak jelas nih syutingnya. Cuman itu tadi ya, jadi saya bisa kenal narasumber ya karena mungkin approaching itu ada cara berkomunikasi, kamu berkomunikasi dengan dunia luar. Karena kita harus self branding ya, kalau self branding kita bagus, komunikasi kita bagus, kita bisa lebih dihargai oleh orang gitu ya. Jadi narasumber di Gas John nggak kaleng-kaleng gitu ya. Dari Adria, siap besok kita order lagi buat outfit lebaran insya Allah. Lebaran pakai baju Gas John ya, nambah pahala insya Allah. Iya, bener. Kalau masuk surga lagi pakai baju Gas John kan enak, ditanya malaikatnya pede. Terus ada juga dari anjing Cahya Adan. Ompong kemana lu? Wah lu mati lu, Pong, nggak pernah nongol lu. Kebanyakan diubur-ubur sama debt collector cicilan online lah. Ini Ompong nih salah satu Gas John Ultras, dia yang banyak terlibat dalam sebuah konten Gas John gitu ya. Terus ini tutorial ganteng Bang Joni. Banyak konsumsi susu kuda liar, rajin memoles muka dengan cefuk, dan banyak sholawat kepada Rasulullah, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan bikin konten yang kayak Chef Haryo dan menguak artis-artis yang udah lama nggak kelihatan? Ya inilah, karena pandemi ini seharusnya Gas John ini punya banyak sekali agenda dalam melakukan syuting ya di bulan puasa ini bersama narasumber-narasumber yang keren ngakui. Cuman karena corona jadi kagak jadi. Ini lucu banget nih pertanyaan ini, Kak, pengen followersnya naik gak? Kagak. Yang gue pengen subscriber gue naik, karena gue cari duitnya di YouTube. Gue cuman perlu subscriber, tidak perlu followers Instagram. Baiknya saat COVID mendingan jangan keluar rumah apa keluar di dalam. Keluarin terus dilap tisu. Mandi wajibnya ribet bro. Ada dari Basman. Berarti bisa bahasa Jawa dong. Iso jancuk kowe asu. Oh bisa lah, orang Jawa masa nggak iso ngomong Jawa piye toh su. Ada Adam HMD 97, salam dari Malaysia. Hello Pace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pace, salam, we are brother. Kamu Gas John garis keras Malaysia. Salam Gas John garis keras dari Bekasi. Di Bekasi ada YouTube tong, ya Allah, bangga saya dengernya. Tapi saya ikut senang, berarti wali kota Bekasi memperhatikan warganya agar bisa mengakses internet sehingga bisa nonton tayangan-tayangan berfaedah dari Gas John. Salam balik buat teman-teman dari Bekasi, sampai ketemu di Stadion Patriot Chandra Dinata. Wah baterainya habis nih, wah ini kalau baterainya habis berarti kelar ya. Jadi saya lebih baik pamit sekarang karena baterai kameranya sudah 0%. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah membuang kuotanya untuk ngobrol-ngobrol bersama Bang Joni. Dan juga terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendukung keberlangsungan channel Gas John, karena tanpa kehadiran kalian Bang Joni bukan siapa-siapa. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Bang Joni izin pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John. Sahur. Rang tang tang tang. Dus rang tang tang. Dus.